Siang semuanya? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya diminta buat membawakan lifestyle. Sementara saya ngerasa lifestyle itu kan gaya hidup. Yang namanya gaya hidup kan itu hingar-bingar, mewah. Sedangkan saya biasa-biasa aja, Bapak Ibu. Mungkin apa yang saya bagikan, ya ini adalah apa yang menurut saya lifestyle. Menurut Anda mungkin ini sesuatu yang sederhana, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang simple. Tapi buat saya ini sudah merupakan gaya hidup yang saya syukuri, yang saya dapatkan lewat bisnis ini. Karena saya juga memulai usaha ini dari nol banget, Bapak Ibu. Ya, dari keluarga bangkrut, kita tinggal di rumah kontrakan dengan kondisi keluarga, saya anak 9 dari 9 bersaudara, dan rata-rata keluarga kami memang cukup pesimis, Bapak Ibu. Jadi buat saya pribadi, bisnis ini merupakan satu berkah yang luar biasa. Nggak hanya secara hasil, tapi perubahan dulu dari cara untuk berani bermimpi. Saya berani berpikir besar, saya berani untuk memiliki impian, dan akhirnya saya memiliki gaya hidup yang selama ini belum pernah saya rasakan, Bapak Ibu. Ya, oke, kita lihat Bapak Ibu, gaya hidup yang pertama, Bapak Ibu. Saya menikmati kehidupan saya sekarang. Nah, buat Anda mungkin, aduh ngapain yang gitu aja ditampilin betul. Buat saya ini luar biasa, Bapak Ibu. Karena saya kelamaan susahnya mungkin. Kadang-kadang istri saya suka bingung. Lauk yang saya makan itu sedikit, nasinya banyak. Loh, itu memang kebiasaan dari dulu, Bapak Ibu. Nasinya banyak, lauknya sedikit. Kan kebanyakan susahnya dulu. Lauk sedikit pun harus dibagi beberapa, betul nggak? Jadi sekarang saya balas dendam biasanya. Kalau makan apa yang bisa saya makan, saya makan. Buat Anda mungkin ini satu hal yang biasa, tapi buat saya nggak biasa. Saya bisa bawa ibu saya, ini mama saya ngomong-ngomong, Bapak Ibu, usia sudah 76 tahun saat ini. Ya, puji Tuhan masih sehat. Dan sekarang saya bisa bawa, kita mau kemana, mau makan apa, saya bisa bawa kemanapun, Bapak Ibu. Ya, dan buat saya ini satu berkat yang tidak bisa dinilai dengan uang, Bapak Ibu. Dan ini karena bisnis ini, Bapak Ibu. Kemudian, nah, saya kan orang Bandung, Bapak Ibu. Ya, jadi harus ada e-nya. Nah, naik kapal gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya orang katro, nggak punya duit juga. Dan buat saya, Bapak Ibu, yang namanya naik kapal itu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, berkat bisnis ini, Bapak Ibu, mungkin kalau misalkan mau dikumpulin, Bapak Ibu, yang namanya tiket-tiketan mungkin udah satu laci penuh, Bapak Ibu. Udah nggak tahu berapa ratus tiket pesawat atau berapa ribu tiket pesawat, saya nggak tahu. Dan itu sudah menjadi lifestyle. Tapi memang pengalaman pertama saya waktu naik pesawat memang nggak terlalu menyenangkan sih. Karena waktu pengalaman pertama saya naik pesawat, itu waktu papa saya meninggal. Terpaksa pulang pakai pesawat, waktu itu dari Yogyakarta. Dan makanya saya nggak ngerasain gimana indahnya penerbangan pertama. Nah, bicara tentang naik pesawat, Bapak Ibu, ya ini sudah merupakan gaya hidup karena kemana-mana sekarang memang udah jadi kebutuhan. Kalau bangun jaringan di mana, ya kalau misalkan bisa pakai pesawat, ya kita pakai pesawat aja. Kalau misalkan pakai kereta bisa sih, tapi harus 12 jam misalkan. Kalau pakai pesawat kan toh cuma 3 jam dengan check-in apa segala macam ya. 3 jam misalkan sudah sampai. 9 jamnya kita bisa lakukan berbagai aktivitas yang lebih bermanfaat untuk membangun bisnis ini. Kalau sekarang Anda mungkin ya yang masih belum bisa, ya sudah Anda terpaksa dulu kan pakai kereta dulu, pakai ekonomi dulu, nggak masalah Bapak Ibu. Karena satu saat Anda akan mengalami gaya hidup yang sama. Kemana-mana pakai pesawat itu udah biasa banget, Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian sekarang berkat bisnis ini kita sudah terbiasa buat menginap di berbagai hotel yang cukup mewah, Bapak Ibu. Nggak cuma sekedar dalam negeri, tapi di luar negeri. Nah, Bapak Ibu, buat saya ini pengalaman yang apa ya? Gaya hidup yang benar-benar buat saya impian jadi kenyataan. Karena terus terang waktu pertama kali saya nginep di hotel berbintang, waktu itu bintang berapa ya, itu pun karena saya diminta buat jadi pembicara dan buat keseluruhan ada banyak grup gitu ya, bintang 8 kalau nggak salah waktu itu. Saya buat mengoperasikan tombol-tombol yang ada di hotel bintang 5 itu bingung, Bapak Ibu. Toilet ya, kan toilet kalau yang biasa kan cuma ditarik gitu ya. Ini ada yang pakai tombol yang ini tombol apa ini? Tahu-tahu mancur gitu. Bukan saya kencing loh Bapak Ibu, tapi loh ada air gitu ya. Ya, banyak kejadian menarik Bapak Ibu. Kalau satu waktu Anda sudah cukup berhasil di usaha ini, Anda sudah punya aset yang cukup sehat Bapak Ibu, Anda bisa menikmati gaya hidup yang luar biasa. Kemudian apalagi yang didapatkan? Mungkin saya ingin sharing dulu tentang apa yang saya dapatkan dulu melalui usaha ini Bapak Ibu. Ini jalan-jalan ke luar negeri Bapak Ibu. Kalau bicara tentang Asia, Singapura, Thailand, Malaysia, ya ini bicara di Asia ya. Pada saat jalan-jalan ke luar negeri ya, ada ke Great Wall, ke China, kemudian tentu saja ke Mabes ya. Ya kalau distributor Tianxi harus ke sini Bapak Ibu. Jadi nggak cuma sekedar katanya.
Memang sih sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita cuma sekedar bicara cerita tentang perusahaan ini besar bla 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 segala macam, sementara kita belum pernah ke sana, tetap aja sih bisa dapat hasil. Karena buktinya saya baru ke sana juga, baru bronze lion Bapak Ibu. Berarti sementara selama bertahun-tahun lamanya Bapak Ibu bintang-bintang, toh tetap bisa bikin orang join juga. Kalau ada orang yang nanya, emang lu udah pernah ke sana? Nanti dulu, lu dengerin dulu apa yang gue bilang gitu. Lupa dia langsung. Ya, jadi tergantung dari keyakinan kita aja Bapak Ibu. Walaupun mungkin saat ini Anda belum pernah ke sana, keyakinan yang benar-benar dalam bahwa ini bisnis dan perusahaan yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Itu kuncinya untuk membuat Anda punya organisasi bisnis yang besar. Kemudian, ini di Afrika Bapak Ibu, banyak pengalaman menarik juga karena terus terang saya berpikir Afrika itu gersang. Iya, yang saya lihat kan kalau di TV kan itu yang dilihatin itu tanah warna kuning, terus ada gajah, ada segala macam satwa liar, dan saya anggap itu gersang. Ternyata enggak juga Bapak Ibu. Ya, di Afrika Selatan ada penguin. Terus terang buat saya waktu ke Afrika Bapak Ibu, itu saya sempat ngerasa saya dipermainkan nih kayaknya. Saya ngomong sama siapa ya? Pokoknya ada salah satu leader, kalau tur-turan itu saya nggak peduli tur itu mau ajak saya kemana. Pokoknya waktunya kumpul ke bis, ya udah saya ke bis. Iya. Terus nyampe baru lihat ini tempat apa? Ini kita mau kemana sih? Gitu Bapak Ibu. Ya karena memang sebenarnya saya nggak terlalu suka traveling. Saya traveling kalau saya bangun jaringan. Jadi traveling buat saya adalah bangun jaringan, bukan jalan-jalan ke luar negeri, bukan menikmati indah ya foto-foto. Waktu itu saya nanya ke salah satu leader, saya lupa ini kemana sih? Lihat penguin. Itu baru pertama kalinya saya tahu bahwa di Afrika itu begitu indah Bapak Ibu. Satu waktu Anda harus ke sana. Nah ini waktu Star Cruise, kemudian jalan-jalan juga ke Hong Kong. Ini waktu ke Filipina, kemudian Korea. Jadi kalau bicara jalan-jalan ke luar negeri sudah belum terlalu banyak, tapi lumayan lah Bapak Ibu. Dari orang yang awalnya jangankan buat keluar negeri Bapak Ibu, buat ke Bali aja benar-benar saya mikir ribuan kali. Saya nggak pernah kepikir buat bisa nginjekin kaki di Bali dulunya. Ingat, keluarga pesimis, masa depan suram, keluarga jatuh, saya nggak tahu harus ngapain, mau main juga mau kemana. Pernah Bapak Ibu ada kebangunan rohani, saya pengen ke sana tapi saya nggak ada uang sama sekali buat persembahan gitu loh. Saya sampai harus jualan baju dulu Bapak Ibu. Hasil untung dari jualan baju saya gunakan buat persembahan, saya berangkat ke kebangunan rohani. Sampai segitunya. Jadi saya nggak kepikir buat keluar negeri apa segala macam. Aduh, nggak berani Bapak Ibu. Tapi berkat bisnis ini Bapak Ibu sekalian dibentuk sehingga pola pikir kita jadi berani untuk bermimpi besar, dan kita berani untuk bayar harganya sehingga akhirnya bisa menikmati hidup yang luar biasa Bapak Ibu. Nah ini pada saat ke Rusia, ini ngomong-ngomong beberapa foto terakhir ini bareng sama istri saya. Karena sebelum-sebelumnya saya sendiri Bapak Ibu, bujang. Nah sekarang udah nggak bujangan lagi Bapak Ibu, udah ada pendampingnya. Tapi terus terang foto-foto seperti ini memang jarang Bapak Ibu. Ya saya jujur saya akui ini ada istri saya juga Bapak Ibu ngomong-ngomong ya. Saya sebenarnya banyak dosa sama beliau, banyak ditinggal. Iya banyak ditinggal. Kalau bisa dikacain saya kacain Bapak Ibu. Ya terlalu sering banyak ditinggal dan akhirnya cuma setahun misalkan pas berangkat kemana baru diajak, pas berangkat kemana baru diajak. Kalau bangun jaringan kan boro-boro Bapak Ibu. Kalau bicara bangun jaringan mungkin seringkali kita harus ada di lapangan, di medan-medan yang benar-benar kita nggak harapkan untuk kita tempuh sebetulnya. Tapi ya kita harus lakukan, karena kita harus bantu mitra kerja kita untuk berhasil juga di bisnis ini toh. Kemudian, oke Bapak Ibu, nah ini waktu 2007 saya dapatkan reward pertama saya Mercedes-Benz C240 Elegance dari bisnis ini Bapak Ibu. Sebenarnya sebelum ini saya udah beli mobil saya kan waktu itu Corolla All New. Saya beli sebelum saya bisa nyetir. Akhirnya yang terjadi adalah sebelah kiri, kanan, depan dan belakang itu penyok Bapak Ibu. Itu kendaraan saya belajar sebetulnya. Makanya banyak sekali teman-teman yang menyayangkan, ya ampun lu nih ini mobil diurus kayak lu nyetirnya kayak gimana sih? Ya gimana Bapak Ibu? Pertama, penyokan pertama yang sangat dalam sekali Bapak Ibu di bagian penumpang, itu dalam banget Bapak Ibu. Itu karena saya waktu itu ke lamarannya tunangannya upline saya, Pak Ten Fung Yung. Saya hadir di sana, udah gitu sampai malam kan di daerah Lembang Bapak Ibu. Saya mundurin tuh. Itu saya masih belum terlalu bisa, tapi saya udah ke Lembang aja ke daerah pegunungan gitu. Saya pede aja mundurin. Paling dahan. Belakangin lagi. Loh, kayaknya ini bukan dahan Bapak Ibu. Dan ternyata memang waduh itu coaknya gede banget Bapak Ibu. Dan destruktifnya luar biasa itu. Dan saya biarkan sampai berbulan-bulan. Nah, ini waktu reward pertama, jadi buat saya ini satu simbol penghargaan. Saya reward ngejar Bapak Ibu, tapi
buat saya reward bukan yang paling utama. Saya lebih memilih untuk memiliki aset yang bertumbuh Bapak Ibu, karena reward tuh cuma satu kali setiap reward kan. Reward kita harus kejar, kalau ada reward kenapa nggak dikejar sih, betul nggak? Tapi jangan lupa, reward dengan aset itu lebih penting aset Bapak Ibu, karena dengan aset datang reward. Tapi kalau ngutamain reward doang, asetnya belum tentu jadi juga. Mau sekali atau mau seumur hidup Bapak Ibu? Kalau seumur hidup, bangunlah asetnya ya. Ini 2009 Bapak Ibu, ini rumah pertama saya hasil dari bisnis ini juga ya. Ini rumah yang pertama. 2010 saya bisa menikah dengan biaya sendiri. Itu kan biasa Pak. Iya, kalau buat saya nggak biasa Bapak Ibu, karena gua keringetan banget buat menikah Bapak Ibu. Ada begitu banyak, namanya keluarga besar selalu saja ada masalah, betul nggak? Dari sejak 2007 saya dapat reward, ada masalah besar sekali dalam keluarga, masalah finansial, dan alhasil Bapak Ibu saya bekerja keras habis-habisan dan hasilnya nggak bisa saya rasakan. Jadi waktu 2010 menikah pun dengan benar-benar tertatih-tatih Bapak Ibu. Itu benar-benar ngatur keuangannya juga luar biasa. Untung saya punya menteri keuangan yang hebat Bapak Ibu. Istri saya siapa lagi dong ya. Oke. Kedua yang sekarang kami tempati Bapak Ibu, ya hasil dari bisnis ini juga belum jadi rumah yang luar biasa, tapi buat kami ini sudah cukup nyaman, meskipun kami masih punya impian dan masih punya goal untuk memiliki rumah yang lebih baik Bapak Ibu. Ini paling cuma sekitar taksiran mungkin sekitar 2,5 miliar aja ya, dibanding dengan Bapak Ibu. Jadi bisnis ini bisa memberikan jauh lebih dari pengharapan Anda Bapak Ibu. Leader-leader God lain yang lain mungkin rumahnya 15 miliar, 20 miliar, yang ini mah cuma 2,5 Bapak Ibu. Tapi ya lumayan lah ya. Nah, nanti kita lihat aja beberapa tahun ke depan. Oke, nah ini yang terakhir Bapak Ibu, reward yang ketiga, cash reward plan 2014. Nah Bapak Ibu, itu yang ada gambar-gambarnya Bapak Ibu. Nah, apalagi yang didapatkan lewat dengan menjalankan bisnis ini, dengan membangun aset yang terus bertumbuh Bapak Ibu. Tentu saja keleluasaan dalam, saya belum berani mengatakan bebas uang, karena bebas uang itu relatif toh, betul ya? Ya, tergantung standar hidup yang kita mau kan. Kalau misalnya ada orang-orang yang cukup nyaman dengan sekedar bonus 3 juta, ada Bapak Ibu. 3 juta ngerasa saya sudah bebas uang. Ada juga yang 10 juta saya sudah bebas uang. Ada juga yang 500 ribu sudah nyaman-nyaman saja Bapak Ibu. Jadi itu tergantung lah, tergantung standar hidup seperti apa yang kita mau. Jadi saya belum berani mengatakan kalau saya sudah bebas dari segi keuangan. Agak sedikit leluasa dalam menggunakan uang ya. Jadi bisa beli kapan kita mau, tapi nggak konsumtif. Ya mungkin paling yang mahal cuma ini aja Bapak Ibu. Buat saya pun itu udah cukup mahal. Ini jam yang kemarin dibeli, ini hasil dari kaul. Kalau saya naik Silver Lion, saya baru mau beli jam. Nah makanya balas dendamnya kemarin waktu naik Silver saya beli jam ini. Jadi pakai yang biasa aja dulu. Nah kemudian kebebasan dari segi waktu Bapak Ibu, bebas yang saya dapatkan di bisnis ini itu bebas dalam artian saya lebih punya banyak pilihan kapan saya mau bekerja dan kapan saya mau diam. Kenapa? Karena uang sebenarnya sudah masuk terus Bapak Ibu. Jadi jangan salah artikan yang namanya kebebasan waktu. Ada orang yang mikir bebas waktu itu bebas nentuin kapan mau kerja, kapan mau diam, tapi uangnya nggak masuk. Ya itu bukan bebas waktu Bapak Ibu. Bebas waktu pengertiannya adalah disertai dengan keuangan yang cukup memadai yang mengalir setiap bulan. Lah kalau misalkan punya banyak pilihan kapan mau kerja, kapan mau diam, tapi uangnya nggak ada, ya itu sama aja sebenarnya dengan pengangguran, betul nggak? Karena kan uangnya nggak ada. Kan kalau yang, mohon maaf ya, buat yang nganggur nggak ngapa-ngapain, bisa nggak dia kerja dan dia diem? Bisa dia pilih? Bisa? Bisa. Dia bisa pilih untuk kerjanya kapan dan untuk diem dan tidurnya kapan. Bisa juga. Tapi kan uangnya nggak masuk. Nah dari bisnis ini Bapak Ibu bebas punya banyak pilihan kapan mau kerja, kapan mau diam, tetapi uangnya sudah masuk terus. Ya, nah itu yang bisa kita dapatkan melalui bisnis ini. Kemudian kebebasan waktu juga dalam artian saya bisa memilih waktu-waktu tertentu di mana saya bisa habiskan dengan orang-orang yang terdekat dengan saya. Salah satunya mungkin, nah ini Bapak Ibu mama saya, kalau ulang tahun ya kita sengaja saya dengan istri saya beliin kue, ngajak makan apa segala macam ya, waktu kita buat beliau Bapak Ibu sekalian ya. Every day is holiday, jadi bisa kapanpun. Nah ini gambar yang saya ambil, yang saya ngerasa banget iya ya sebenarnya saya punya banyak pilihan banget dalam hal waktu berkat bisnis ini gitu loh. Ini nggak terlalu kelihatan karena memang suasananya lagi gelap Bapak Ibu. Ini istri saya. Ini gambar apa Bapak Ibu? Kursi bioskop. Berarti lagi kosong. Kan nggak mungkin weekend toh? Nggak mungkin ya. Berarti kira-kira hari apa ini? Hari biasa dan di siang hari Bapak Ibu. Saya sempat mikir gitu ya pada saat
saya ngelihat istri saya cuma berdua gitu ya nonton, ngelihat pada kosong, ini orang pada kemana? Saya pikir gitu ya. Menurut Anda lagi di mana sih? Oh, lagi kerja ya, lagi kerja ya. Nah, itulah bedanya Bapak Ibu. Pada saat kita sudah memiliki aset di bisnis ini, sementara mungkin orang lain lagi baku hantam membanting tulang, harus dari jam sekian sampai jam sekian mungkin mereka harus berbakti pada perusahaan tempat mereka bekerja. Kita bisa memilih untuk tidak lakukan itu. Kita bisa memilih kapan kita mau refreshing Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya kebebasan waktu, kalau selama kita masih punya goal, tujuan, ambisi, lupakan dulu kebebasan. Kalau kita masih punya tujuan, kita terus bergerak loh. Betul nggak? Kita terus bergerak. Karena yang namanya bebas waktu pun bukan berarti kita sama sekali nggak ngapa-ngapain gitu loh. Apalagi kalau kita punya goal lebih lagi. Kalau punya goal lebih lagi, ya lupakan dulu kebebasan. Bapak Ibu, berapa bulan terakhir ini saya berupaya untuk terus mengembalikan ritme awal untuk membangun bisnis ini Bapak Ibu. Bagaimana saya membangun di awal bisnis ini untuk membangun momentum, membangun jaringan dan seterusnya. Saya lagi berusaha untuk terus mengembalikan diri saya ke ritme awal Bapak Ibu sekalian. Karena memang kehidupan sudah cukup nyaman, waktu bisa kita pilih, uang bisa terus masuk, kita bisa memilih beli apa, kita bisa memilih untuk keluar negeri kemana dan seterusnya. Seringkali itu membuat kita berada dalam zona nyaman Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau uangnya udah masuk terus juga toh. Ya, nah itu sebabnya kita harus memilih dan memutuskan untuk mengejar lebih. Pada saat kita punya goal, pada saat kita punya tujuan, lupakan dulu kebebasan. Itu adalah apa yang saya sudah dapatkan Bapak Ibu. Sementara kalau yang saya masih kejar, ya saya juga punya impian, punya target. Saya pengen kejar beberapa rumah lagi Bapak Ibu. Beberapa rumah yang biasa aja lah, nggak usah yang belasan miliar gitu Bapak Ibu. Yang biasa aja yang ratusan juta gitu, kontrak-kontrakin kan lumayan juga tuh. Tapi hasilnya bisa misalkan antara 6-10 rumah kayak gitu, kontrak-kontrakin kan asik juga Bapak Ibu. Nah kemudian saya juga pengen upgrade rumah utama. Saya pengen punya taman yang luas juga, karena saya juga memperhatikan ya kadang-kadang pengen refreshing. Kemudian mama saya juga biar bisa jalan-jalannya lebih nyaman gitu ya. Kalau di taman kayak gitu kan lebih segar. Kemudian director tentu saja. Saya nggak tahu apakah mampir di Diamond dulu atau langsung ke director, saya nggak tahu. Tapi pasti saya kejar Bapak Ibu. Ya, saya terinspirasi Bapak Ibu dengan salah seorang upline kita semua Bapak Ibu, Pak Agus TL. Pak Agus TL selalu di mana-mana suka ngomong gini, yang namanya kaya itu hidup dari cucu penghasilan katanya gitu. Waktu beliau pertama kali ngomong gitu di Bandung, saya langsung nempel itu, plek, cucu penghasilan. Saya mikir di situ Bapak Ibu, gila ya. Ya selama ini saya masih hidup dari setengah penghasilan utama gitu loh. Kalau udah bisa hidup dari cucu penghasilan, wah berarti hidupnya luar biasa banget gitu ya. Enak sekali gitu loh, penghasilan utama tidak terganggu, anak dari penghasilan pertama juga terus mengalir. Kita hidupnya dari anaknya, anak penghasilan utama. Keren banget Bapak Ibu. Jadi benar-benar yang namanya beranak pinak itu asli beranak pinak. Ya, nah itu sebabnya kenapa saya pengen benar-benar mewujudkan ini semua Bapak Ibu. Dan tentu saja saya juga pengen bareng-bareng sama grup buat investasi bareng-bareng. Nah ini impian saya yang saya sangat ingin untuk wujudkan Bapak Ibu, dan pasti terwujud ya. Nah itu adalah apa yang saya dapatkan Bapak Ibu, apa yang saya nikmati melalui bisnis ini. Tapi ada kabar buruk tentang sebuah kebebasan. Kalau Anda perhatikan tadi, mungkin begitu banyak kebebasan yang kita bisa dapatkan melalui bisnis ini. Kita bebas memilih kapan kita mau kerja, kita bebas memilih kapan kita mau berangkat ke luar negeri, kita bisa memilih kapan kita mau tidur dan seterusnya Bapak Ibu. Begitu banyak pilihan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada kabar buruk mengenai sebuah kebebasan. Kalau Anda mau dapatkan semua hal itu Bapak Ibu, kalau kita semua mau dapatkan semua hal itu, kita harus sadari ini dulu. Freedom is not free. Kebebasan itu nggak gratis Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar. Kalau saya sering mengumpamakan seperti kita memancing. Kalau kita mancing ikan Bapak Ibu, kira-kira yang kita kasih itu yang disukai si ikan atau yang kita suka? Kita mau mancing ikan besar pakai ikan kecil, betul ya? Nah sama juga dengan kalau kita mau dapatkan kebebasan. Contoh, kalau kita mau dapat kebebasan dari segi keuangan mungkin nanti ke depannya, kita mau dapat kebebasan dari segi keuangan, ya kita harus merelakan uang kita sekarang untuk investasi, membangun diri kita, membangun aset kita dan seterusnya. Kita mau dapatkan kebebasan waktu, di mana kita punya banyak pilihan untuk menentukan kapan kita kerja dan kapan kita diam, kapan kita berlibur dan seterusnya. Kita pengen punya kebebasan waktu, kita harus relakan dan korbankan waktu kita sekarang. Kita harus mungkin keluar presentasi, kita harus keluar buat home meeting, dan home meetingnya no show pula, lagi hujan pula Bapak Ibu, di dalam gang pula, bawa produk banyak dan seterusnya. Ya kita harus korbankan itu.
Jadi seringkali apa yang kita mau dapatkan di depan, kita harus lakukan dulu di awal. Kita harus justru keluarkan hal-hal yang lebih kecil mengenai waktu ataupun uang itu di awal, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini waktu saya dulu, Bapak Ibu. Anda lihat ini kayaknya kurang gizi banget, betul? Saya cuma ketolong agak kelihatan gemuk karena saya pakai bajunya kedodoran dan rambutnya gondrong sampai saya bronze, Bapak Ibu. Ini waktu saya membangun. Jadi waktu membangun memang gizi memang kurang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak kerjanya. Ya buat saya, Bapak Ibu, buat saya pribadi nggak muluk-muluk gitu loh. Kopi dan rokok sudah cukup untuk membuat hidup bahagia. Iya. Jadi seringkali lupa kalau udah kerja ya kerja gitu loh, Bapak Ibu. Jadi makanya semakin lama semakin menyusut, slim. Kenapa? Karena kerjanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, freedom is not free. Kebebasan yang kita mau itu harus kita bayar, Bapak Ibu. Kalau kita mau ke depannya kita dapatkan sesuatu, kita harus bayar harganya sekarang. Kalau saya boleh ambil contoh, Bapak Ibu sekalian, waktu awal saya membangun, saya merintis bisnis ini dengan beberapa profesi sekaligus. Saya jadi guru les, iya. Saya jadi marketing obat celup kimia tekstil, iya. Saya juga sambil jual kemeja dan segala macam, jualan serba ada, Bapak Ibu. Dan saya juga sambil jalankan bisnis ini sebagai distributor TIANS. Saya rangkap semuanya, Bapak Ibu. Kalau dibilang capek, Bapak Ibu. Aduh, kalau saya pikir dulu, wah gila juga ya. Karena baru mulai start gitu, rata-rata setengah 8, jam 8. Memang banyak orang yang baru start jam 9, itu kan biasa Pak, ya kayak gitu kok diomongin. Tapi buat saya itu nggak biasa. Karena sepanjang aktivitas itu, saya nggak di rumah, bahkan saya nggak duduk di belakang meja, saya di lapangan, semuanya itu kerjaan lapangan, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan saya rangkap semuanya, sambil presentasi dan seterusnya. Jadi kalau ada orang bilang, waduh Pak, saya nggak punya waktu, saya sudah sibuk dengan pekerjaan dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau misalkan kita punya kemauan, Tuhan pasti buka jalan kok. Akan ada orang-orang yang nggak tahu kenapa, kalau kita bisanya baru jam 9 malam ke atas untuk jalan di sini, Tuhan bakal siapkan kok orang yang bisa dipresentasi jam 9. Yang di atas akan siapkan kok orang-orang yang akan bisa dikumpulkan baru jam 9 malam. Bisa, Bapak Ibu sekalian. Kebebasan itu tidak gratis. Seringkali Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan itu semua, ada banyak faktor lain yang menghambat kita untuk berhasil tanpa mereka sadari mungkin. Apakah mungkin itu orang-orang yang saat ini menjadi senior buat kita, ayah dan ibu kita, keluarga kita mungkin. Samakan dulu misi dan visi dengan orang terdekat. Apa yang Anda mau dari bisnis ini? Itu sebabnya kenapa miliki tujuan atau miliki impian yang jelas. Jelaskan pada mereka apa yang Anda mau dan kenapa Anda harus mencapai itu. Apa yang akan dinikmati pada saat Anda mendapatkan itu semua, Bapak Ibu sekalian. Toh kebaikannya itu buat semuanya, buat Anda dan buat orang tercinta Anda. Buat Anda dan orang terdekat Anda, pastikan mereka tahu tentang itu, Bapak Ibu. Karena seringkali mereka nggak mengerti. Kita samakan visinya, kita samakan misinya, apa yang mungkin harus kita lakukan. Kemudian, ya pada saat kita sudah menyamakan misi dan visi, kita sudah punya tujuan, kita harus siap untuk hidup nggak seimbang. Kita harus siap sekali untuk hidup nggak seimbang. Pada saat saya mulai mendapatkan beberapa mitra kerja yang cukup serius, saya tinggalkan beberapa pekerjaan saya yang lain, Bapak Ibu. Dan seringkali waktu yang saya habiskan itu waktu yang nggak wajar, Bapak Ibu. Mitra-mitra yang serius yang hanya bisa melakukan pagi hari. Contoh anak-anak SMU yang masuknya siang. Mereka hanya bisa pagi dan malam. Sementara malam kita sudah habiskan buat orang-orang yang sudah bekerja. Para karyawan yang juga mau serius membangun bisnis ini. Jadi kita dari pagi sampai malam, udah gitu briefing, evaluasi dan seterusnya sampai subuh, Bapak Ibu. Seringkali mungkin itu waktu yang tidak wajar. Dan kita bakal hidup dengan tidak seimbang. Bapak Ibu, untuk kita mendapatkan keseimbangan hidup, ingat, kita pun harus rela untuk hidup tidak seimbang di awalnya, Bapak Ibu. Ya kenapa enggak? Kalau itu layak untuk diperjuangkan, meskipun kita tidak seimbang, kenapa tidak, Bapak Ibu? Banyak orang yang bersembunyi di balik, aduh, jangan terlalu ngoyo lah, hidup tuh harus seimbang. Memang apa sih yang namanya hidup seimbang, Bapak Ibu? Apakah yang namanya hidup seimbang itu pada saat pasangan kita memang pakai gaun yang itu aja? Apakah hidup seimbang itu pada saat kita melihat suami kita masih kerja keras dari pagi sampai tengah malam? Apakah hidup yang seimbang itu pada saat kita melihat anak kita, mungkin anak Anda mungkin dikucilkan oleh temannya karena anak Anda tidak bisa memiliki mainan yang sama dengan teman mereka? Apakah itu hidup yang seimbang, Bapak Ibu? Apakah hidup yang seimbang itu pada saat Anda selalu bingung dengan cicilan setiap bulan? Apakah hidup yang seimbang itu adalah hidup yang Anda masih bingung dengan kartu kredit yang menumpuk setiap bulan? Itu hidup yang seimbang bukan? Seringkali orang tidak mau hidup yang tidak seimbang, tapi tanpa mereka sadar mereka terjebak ke kehidupan seperti yang tadi saya bilang. Jadi untuk memiliki hidup yang luar biasa, hidup yang sangat seimbang mungkin, kita harus hidup nggak seimbang dulu, Bapak Ibu. Saya membangun bisnis ini, Bapak Ibu sekalian,
seringkali ada acara-acara keluarga yang saya nggak hadir. Bahkan ada yang menikah pun saya nggak datang. Teman-teman terdekat saya menikah, saya nggak datang Bapak Ibu. Saya lagi di luar kota, saya lagi di luar pulau, saya lagi bangun home meeting dan seterusnya. Mungkin akan ada beberapa celotehan-celotehan yang bikin kita nggak nyaman. Gila lu, kayak nggak kenal gue aja. Kayak lu baru kenal 2 hari aja sama gue, sampai nggak datang. Merit kan cuma sekali bro. Ya kita telan aja Bapak Ibu. Dan saya juga telan aja Bapak Ibu. Ya habis mau gimana? Nah sekarang pada saat saya bela-belain misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, Anda konsultasi sama upline Anda ya. Mungkin saya agak sedikit ekstrim. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya berpikir ya bukannya saya gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan oke lah, saya datang ke sini, datang ke situ, terus saya cancel home meeting, saya cancel keluar kota demi pernikahan my best friend gitu. Terus beberapa tahun kemudian, karena home meetingnya saya cancel, karena saya nggak jadi keluar kota, seharusnya orang itu bisa jadi bintang 8. Seharusnya dengan kehadiran saya di sana, dia bisa benar-benar lebih bersemangat, dia bisa cepat sekali membangun aset, dan dia orang yang benar-benar hebat dalam membangun bisnis jaringan. Saya kehilangan orang seperti itu. Berapa tahun kemudian hidup saya mungkin masih biasa-biasa aja. Saat saya butuh duit, saya datang sama my best friend. Gue lagi butuh duit bro. Kira-kira dia bantu? Mungkin bantu, tapi mungkin tidak Bapak Ibu. Jadi terlalu besar resikonya pada saat saya mempertaruhkan bisnis ini, aset saya, membangun aset saya, hanya sekedar untuk datang, selamat ya. Buat saya begitu Bapak Ibu. Akhirnya ya itu, ada omongan, oh dulu nih kok sampai nggak datang dan seterusnya. Hidup mungkin memang jadi nggak seimbang Bapak Ibu. Tapi kenapa tidak? Kalau hari ini saya bisa memiliki kehidupan yang cukup seimbang, itu karena saya hidup sangat tidak seimbang beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Break your limit, lampaui batasan kita Bapak Ibu. Seringkali mungkin ada beberapa batasan-batasan semu yang kita harus lewati. Seperti contoh batasan, kalau bicara batasan mental, batasan pikiran Bapak Ibu, mindset dan seterusnya, yaitu kita bisa belajar di pertemuan dan seterusnya Bapak Ibu. Tapi saya bicara di sini mungkin salah satunya batasan fisik Bapak Ibu. Banyak orang yang sekedar nggak enak badan sedikit, sakit sedikit, terus dia nggak datang pertemuan Bapak Ibu. Dia nggak jadi presentasi dan seterusnya. Lampaui batasan fisik, lampaui limit kita Bapak Ibu. Karena banyak hal yang bisa terjadi pada saat kita benar-benar bekerja keras untuk melewati batasan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita batuk sedikit ya tetaplah datang pertemuan. Kalau hujan-hujan, justru pada saat hujan Bapak Ibu, itu kan kesempatan prospek nggak bisa kemana-mana. Ya kita keluarlah hujan-hujanan, betul nggak? Keluarlah hujan-hujanan. Kalau bicara masalah fisik capek itu wajar. Saya manfaatin OP. Saya tahu banget yang namanya OP itu berguna sekali Bapak Ibu. Karena saya orang yang waktu awal bangun bisnis ini, saya nggak percaya dengan OP. Prospek yang saya ajak nggak tembus-tembus. Akhirnya saya give up. Saya telepon sama Pak Fungyung, upline saya menyarankan, ya udah Pak, makanya bawa ke OP. Akhirnya saya luluh juga kan, karena udah bohwat gitu. Aduh, gimana kok? Iya, tapi kok nggak join aja? Saya ajak ke OP, itu pun dia saya suruh masuk, saya di luar Bapak Ibu. Lo masuk aja situ bayar 8.000, saya di luar saya ngerokok Bapak Ibu. Nggak nemenin nggak apa. Saya ngerti banget dengan yang namanya pertemuan itu penting Bapak Ibu. Karena saya pelaku dari distributor yang sikapnya nggak bagus terhadap pertemuan. Dan akhirnya yang terjadi grup saya banyak rontok. Dan pada saat di OP Bapak Ibu, yang namanya OP itu kan kalau kita sudah dari awal punya mobil, kan enak bisa langsung bawa gerbongan, betul nggak? Tapi kalau awalnya kita bawa motor, saya pernah Bapak Ibu sering bahkan hampir setiap OP pada saat saya membangun bisnis ini, saya pakai motor kemana-mana, itu pun motor ningrat Bapak Ibu berdarah biru itu. Ya, karena kalau misalkan ada rintik air sedikit, dia nggak mau nganterin saya harus nganterin dia Bapak Ibu, langsung mogok. Iya, saya harus bolak-balik ke OP buat sekedar jemput prospek karena memastikan datang kan. Kita jemput ya. Pada saat jemput Bapak Ibu, saya undang beberapa prospek dan saya pastikan beberapa prospek datang. Kan motor saya ini kan bukan mobil Bapak Ibu. Tetap rodanya 2 toh. Nggak bisa nampung banyak. Saya ajak beberapa di tengah jalan Bapak Ibu, saya edifikasi tentang upline saya. Karena upline saya sudah menunggu di OP kan. Upline saya ada di OP, saya edifikasi dulu bla bla bla, nanti bakal ketemu sama pembimbing saya bla 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 segala macam. Begitu sampai tempat OP, saya kenalin ke upline saya, ya. Kemudian saya bilang sama upline saya, "Pak, saya ada jemput beberapa orang lagi." Saya keluar lagi Bapak Ibu, saya naik motor lagi, saya jemput lagi. Tapi sudah cukup aman. Kenapa? Karena saya udah edifikasi dulu kan sepanjang di motor itu. Pada saat saya presentasi di awal, ataupun ada yang belum dipresentasi langsung culik ke OP, saya edifikasi dulu. Orang yang hebat lah, orang yang ramah lah, apa segala macam. Sesudah sampai di sana udah cukup aman karena dititipkan dan mereka sudah ada rasa hormat sama upline saya karena saya edifikasi sepanjang jalan Bapak Ibu. Sesudah selesai, saya jemput lagi yang lain. Saya titipin lagi upline saya pergi lagi Bapak Ibu.
Setiap kali OP Bapak Ibu. Karena saya tahu, aduh pentingnya OP itu luar biasa Bapak Ibu. Bahkan, aduh saya pernah ada satu orang prospek yang benar-benar hebat lah menurut saya, luar biasa. Saya kan motor ningrat Bapak Ibu. Waktu untuk kesekian kalinya saya jemput, itu di tengah jalan itu hujan Bapak Ibu. Untungnya udah deket gang rumah dia. Dan pada saat saya udah deket gang rumah dia, itu motor saya mogok Bapak Ibu. Pada saat motor mogok, akhirnya saya terpaksa dorong tuh. Saya mau jemput loh. Saya bilang, aduh, sorry bro, ini motor gua kena air. Saya bilang, nggak tebusinya atau apa, tapi kita harus ngejar waktu. Saya bilang, gimana kalau naik angkot aja yuk, bareng aja. Ini gua motor titip dulu di sini. Saya bilang gitu. Dia bilang gini, aduh, gua kalau naik angkot males apek. Dia bilang, padahal rumahnya di gang Bapak Ibu. Iya, rumahnya di gang gitu loh, dan nggak bagus-bagus amat gitu loh. Terus saya mikir, aduh gimana ini, acara udah mau mulai. Terus saya kan udah nitipin prospek ke upline saya toh. Ini udah terlambat. Saya akhirnya terpaksa saya keluar. Ya udah, ayo pakai taksi. Saya bilang, pakai taksi Bapak Ibu. Motor dititip di prospek, pakai taksi. Begitu sampai di sana, kita ikutin pertemuan apa segala. Di pertengahan jalan yang saya ajak naik taksi, MLM, males gue. Saya udah pengen bunuh Bapak Ibu. Ya, iyalah. Orang kok nyebelin banget. Minimal malesnya itu nanti kayak jangan di pertengahan, kan mempengaruhi, jadi efek negatif buat undangan saya yang lain toh. Bener nggak? Gini, MLM lu bukan ngomong, males gue. Aduh, saya bilang ya. Tapi apa boleh buat? Nah Bapak Ibu sekalian, itu yang saya maksud mungkin dengan kita mungkin perlu sedikit ekstra, lewatin batasan-batasan yang selama ini kita belum pernah lewatin Bapak Ibu sekalian. Kalau memang kita harus berulang kali bulak-balik datang ke OP, kenapa enggak? Untuk kita bisa pastikan prospek datang, prospek hadir. Kalau harus pulang pergi, nggak masalah. Toh itu cuma berapa tahun sih Bapak Ibu kita kayak gitu? Kita cuma 1-2 tahun aja mungkin kalau kita kerja kayak gitu Bapak Ibu. Betul nggak? Orang lain mungkin kita ngelihat kita kayak orang gila Bapak Ibu. Nggak masalah. Ibarat kayak kucing, saya pernah dengar di satu CD tuh. Kucing Bapak Ibu, dia kejar tikus hitam sana. Shit. Wah kena piring apa segala macam. Anda lihat kucingnya gila nggak? Enggak, karena dia lagi kejar tikus hitam dan Anda bisa lihat tikusnya, betul nggak? Coba kalau pada saat malam hari gelap, kucing yang sama lagi ngejar tikus hitam, Anda pikir kucing itu gila nggak? Anda pikir kucing itu mungkin gila, betul? Kita pikir begitu, karena kita nggak lihat tikusnya, tapi si kucing ngerasa gila nggak? Enggak, tujuannya ada di depannya. Sama dengan kita di bisnis ini Bapak Ibu. Pada saat kita menggila brutal dalam bekerja membangun bisnis ini, orang lain bakal lihat kita gila. Jadi jangan aneh kalau dia ini, lu kok kayak orang gila sekarang? Jangan aneh. Dia nggak lihat tikus kita Bapak Ibu, tapi tikus kita, impian kita ada di depan kita. Jadi nggak perlu terintimidasi dengan orang-orang bilang kita gila Bapak Ibu sekalian. Nah, jauh lebih baik menikmati masa depan bandingkan kita menikmati masa muda. Saya senang banget saat saya ngelihat ada cukup banyak anak muda yang membangun bisnis ini, ya serius banget. Karena saya pun mungkin sedikit kehilangan masa muda Bapak Ibu. Di usia 20-an sekian, kan saya nggak main, nggak ngumpul. Ya saya orang yang seneng ngumpul Bapak Ibu waktu dulu Bapak Ibu, sama sesama orang-orang yang gitulah, yang nggak terlalu senang kuliah, yang nggak terlalu senang apa gitu ya. Meskipun saya sambil ngerjain ini segala macam, tapi ya kita sering kumpul. Mungkin sekarang Bapak Ibu sekalian, ada di antara Anda yang masa muda Anda itu seperti yang lewat gitu loh. Nggak masalah Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang di usia 50 tahun mereka masih kerja keras. Menurut Anda kenapa itu? Mungkin karena mereka terlalu banyak menikmati masa muda, sehingga masa tua mereka diisi dengan perjuangan hidup Bapak Ibu. Kenapa kita tidak buang saja masa muda kita, supaya di masa tua kita nanti kita bisa menikmati perjuangan kita Bapak Ibu. Lebih baik kita nikmati masa depan dibandingkan kita nikmati masa muda. Bapak Ibu, saya mungkin kehilangan beberapa rekan terbaik. Dia bilang tukang obat, mereka bilang wah si Andri mah sekarang jadi agak sinting. Wah si Andri mah sekarang jadi benar-benar bukan kayak si Andri yang dulu lah, dan seterusnya. Ya saya dengar itu Bapak Ibu, tapi saya tetap fokus aja. Saya lebih memperjuangkan apa yang ada di depan saya nantinya. Alhasil Bapak Ibu, sekarang pun mereka tetap jadi teman saya. Mereka bilang, wah lu memang hebat. Padahal dulu mereka nggak bilang gitu Bapak Ibu. Tapi setidaknya tetap berteman kita Bapak Ibu sekalian. Jadi jauh lebih berharga lah. Kemudian kerja ikhlas, banyak bersyukur. Ada kalanya Bapak Ibu pada saat kita membangun aset, membangun jaringan, kita bakal ketemu dengan jaringan-jaringan yang tidak kita harapkan sebetulnya. Tidak kita harapkan dalam artian begini, udah terlanjur join sih, orangnya bergerak, tapi orang yang udah join yang jadi upline itu nggak bertanggung jawab. Mungkin bakal begitu Bapak Ibu. Saya ngalamin itu berulang kali Bapak Ibu sekalian. Apalagi terakhir saya baru ngalamin badai lagi Bapak Ibu. Kerja ikhlas aja, banyak bersyukur. Satu waktu orang bakal tahu siapa yang katupnya lebih baik,
Siapa yang sebenarnya bekerja di balik orang ini dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi kita kerja ikhlas aja. Waktu ada salah satu leader di grup saya itu hilang Bapak Ibu, nggak tahu kenapa Bapak Ibu, begitu hilang, wah biar gimana kan saya udah bertahun-tahun adalah rasa, aduh kenapa kok bisa gitu loh. Ini anak tuh dari culun banget. Aduh saya tahu banget prosesnya gitu Bapak Ibu. Grupnya sih sudah jalan. Begitu dia hilang, 1 atau 2 bulan kemudian Tuhan kirimkan yang lain. Ada distributor yang sudah bertahun-tahun nggak aktif. Downline saya yang bertahun-tahun nggak aktif Bapak Ibu. Tiba-tiba ketemu di supermarket. Tuhan itu punya cara yang unik untuk membalas kerja keras kita Bapak Ibu. Percaya saya, Tuhan itu nggak pernah tidur. Jadi kalau kita punya kedalaman dan seterusnya, bina aja, nggak masalah. Jangan hitung-hitungan dalam hal kerja keras. Karena kalau kita hitung-hitungan, Tuhan pun akan hitung-hitungan dengan kita Bapak Ibu. Saat kita perhitungan juga dengan bisnis ini juga akan memperhitungkan dengan cara yang sama dengan kita. Salah satu leader saya punya pengalaman juga, salah satu leader saya itu selalu hitung-hitungan dalam bantu grup. Hitung-hitungan banget Bapak Ibu. Loh tapi kan ini peringkatnya udah sama. Gue kan cuma dapat sekian dari situ. Ngapain gue ke situ lagi? Gitu Bapak Ibu, hitung-hitungan. Dan akhirnya bonusnya dihitung-hitungan juga Bapak Ibu. Ya bonusnya nggak gede-gede juga. Karena ibaratnya harusnya mekar, ini jadi nggak mekar, jadi bantet gitu. Tahu kerupuk bantet Bapak Ibu? Yang agak keras-keras dimakan nggak enak, nggak dimakan juga masih bisa dimakan. Jadi nggak karuan lah, batu bukan, kerupuk bukan gitu loh. Ya, kenapa hitung-hitungan? Belum jadi udah, aduh tapi kan gue cuma segini, ada apa segala macam. Nggak kerja ikhlas. Dan banyaklah bersyukur Bapak Ibu. Maksud saya dengan banyak bersyukur adalah, kalaupun hari ini mungkin kerja keras Anda ngerasa bahwa kerja keras kita itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita dapatkan dari kerja keras kita. Nggak masalah Bapak Ibu. Tetaplah bersyukur. Karena kekuatan dari rasa syukur itu akan melipat gandakan apa yang Anda dapatkan nantinya. Saya banyak sekali yang namanya kerja udah nggak karuan. Saya punya downline juga, ada kerja juga yang nggak karuan. Dan mereka dapat hasil yang besar. Tapi ada yang kerjanya masih hitung-hitungan, nggak banyak bersyukur, akhirnya dicabut juga semuanya. Tiens waktu beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, itu bonusnya nggak sebesar sekarang. Makanya sayang banget kalau distributor zaman sekarang bonusnya kecil-kecil. Dengan omset yang sama, distributor di masa sekarang itu bakal punya bonus 2 kali lipat lebih besar, bisa 3 sampai 4 kali lipat malahan. Waktu dulu itu setengah sampai seperempatnya bonus yang didapatkan. Nah saya punya mitra kerja yang begitu Tiens sudah mulai sistem bonusnya itu berlipat seperti sekarang, dari misalkan omset sekian, bonusnya 15 juta. Begitu ada perbaikan, ada upgrading, ada upgrade bonus, dengan omset yang sama, bonus yang awalnya 15 juta, itu jadi 18 juta. Saya semangat kabari dia, "Wey, gila ya, bla 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 segala macam apa segala." Tahu apa yang dia jawab Bapak Ibu? Ini upgrading marketing, tapi seperti nggak terlalu banyak berubah. Berarti orangnya nggak pernah bersyukur Bapak Ibu. Dan hasilnya apa? Mayoritas grupnya hilang juga. Saya nggak tahu gimana Bapak Ibu ya. Mungkin saya bingung dengan penjelasan tentang hal seperti ini. Tapi saya yakin bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, Tuhan juga ikut menilai Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan ini semua Bapak Ibu sekalian. Bekerja keraslah, bekerja ikhlas, dan banyaklah bersyukur. Kemudian, freedom is not free. Yuk, kita selalu miliki mental untuk selalu siap keluar dari zona nyaman. Saya ngalamin diri saya sendiri. Saya nyaman di peringkat saya waktu itu dengan omset berlipat apa segala macam. Ya saya stuck Bapak Ibu di situ-situ aja. Saya nyaman. Saya nggak bergerak banyak Bapak Ibu. Dan akhirnya stuck segitu-segitu aja. Pada saat saya mau keluar dari zona nyaman itu dalam artian begini. Waktu saya di bronze Bapak Ibu sekalian, saya punya kelebaran. Saya berharap kelebaran saya ini cepat bisanya sama kayak saya. Jadi begitu dia lama sedikit aja, saya cari yang lain. Saya begitu Bapak Ibu. Iya. Karena saya nggak mau keluar dari zona nyaman saya Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Zona nyaman ini berbahaya. Saya baru mulai tumbuh pada saat saya menurunkan sekali diri saya. Nurunin banget. Waktu saya bintang 3 gimana ya? Waktu saya bintang 4 gimana ya? Saya turunin Bapak Ibu. Baru akhirnya saya bisa diterima dan saya bisa bangun mereka Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mengarah ke arah sana mungkin itu nggak nyaman Bapak Ibu. Ya, kita harus ke pinggiran jalan lagi. Kita harus lakukan lagi, datang ke home meeting gitu ya, nggak ada edifikasi, nggak ada. Kan biasanya Bapak Ibu kita sambut. Ini boro-boro ada kayak gitu kan, edifikasi aja nggak ada Bapak Ibu. Datang ke home meeting ya, udah masuk ke gang, pakai mobil mewah juga nggak ada gunanya Bapak Ibu. Mobil mewahnya nggak kelihatan, kok masuk ke gang, becek pula, gerimis. Pas datang Bapak Ibu, orangnya lagi begini di depan TV. "Permisi Bu, home meetingnya belum ada yang datang." Dia bilangnya, Bapak, nggak jadi Pak, hujan.
Sabar. Oh gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa Bu. Boleh saya di sini dulu Bu? Bukan dipersilakan masuk, bener gak sih? Udah jauh-jauh bawa flip chart gede dulu kan, bawa produk apa segala macem. Kan udah tahu dia batal. Bu ya, oh nggak jadi Pak. Pak silakan duduk mungkin gitu. Oh Pak masuk dulu. Kan gitu kan? Saya malah karena udah kehujanan apa segala macam, gondok pula Bapak Ibu. Boleh saya di sini sebentar Bu? Aduh, gue kayak pengemis banget, nista banget gue di situ. Tapi ya itu harus dialami Bapak Ibu. Kita harus terjun lagi Bapak Ibu. Kita harus dihina lagi. Tidak ada yang namanya jalan pintas. Ya kita harus lagi membangun ritme. Tidak ada edifikasi, tapi kita yang buka pembicaraan, kita yang memperkenalkan diri, kita yang presentasi, kita yang handling objection, kita yang booking follow up, dan kita yang follow up. Seringkali mungkin kita yang daftarin ke stokis dan kita kabarin selamat lu dapat bonus. Ya apa boleh buat Bapak Ibu? Ya memang harus dilakukan hal-hal seperti itu. Ya saya berusaha untuk mengingat lagi aja Bapak Ibu. Yogyakarta itu kota pertama yang saya bangun Bapak Ibu. Luar kota pertama. Saya pernah bangun Yogyakarta. Saya punya dendam positif sama Yogyakarta sebetulnya. Udah bangun, dung, bisa bikin seminar, jebret, 400 orang, 500 orang, bus, hilang. Yes. Padahal waktu ngebangunnya Bapak Ibu, aduh, keganggang Bapak Ibu ya. Kalau tidur karena tidak ada uang Bapak Ibu, ya saya dengan postur sebagai upline, gue nginep di tempat lu aja bro, supaya gue bisa ngajarin lu semuanya. Padahal nggak ada duit Bapak Ibu. Yes, ya nginep di kos-kosan Bapak Ibu. Oh bisa biar bisa coach, ya. Padahal nggak ada duit Bapak Ibu ya. Nah, ya memang harus dilakukan. Udah panas terus terang Bapak Ibu. Saya orang yang nggak tahan panas. Nggak tahan panas Bapak Ibu. Sensitif. Enggak, saya memang nggak tahan panas. Udah orang Bandung, Anda kebayang nggak? Di Bandung aja saya harus pakai AC juga Bapak Ibu. AC-nya 16 derajat pula. Jadi saya memang seneng banget dengan udara dingin. Jadi waktu ke Yogyakarta itu, aduh, waktu awal bangun, ini kota apa ini? Iya, karena kan saya bukan orang yang suka keliling kemana-mana. Saya kan nggak suka traveling Bapak Ibu. Keluarga baru jatuh pula, mana kepikir buat pergi keluar kota ngabisin duit. Jadi aduh udah nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Udah waktu dulu kan saya pilih baju, saya udah mulai membenahi diri dari penampilan. Waktu saya ke Yogyakarta, udah cuacanya kayak gitu, saya pilih bahan yang salah untuk kemeja Bapak Ibu, yang nggak nyerap keringat itu loh. Aduh, kayak sauna berjalan Bapak Ibu. Ya, saya sauna berjalan, motor-motoran, hujan-hujanan, panas-panasan. Aduh, buat saya jujur Bapak Ibu, tapi ya memang harus dilakukan Bapak Ibu. Justru kalau kita merasa hidup kita saat itu, atau mungkin saat ini nggak nyaman, kita harus lebih menambah ketidaknyamanan hidup kita saat ini, supaya nanti ke depan hidup kita jauh lebih nyaman Bapak Ibu. Habisin dulu jatahnya Bapak Ibu. Aduh, waktu di Jogja itu memang buat saya itu pembelajaran. Kenapa saya bilang saya punya dendam positif? Karena untuk bikin sampai seminar yang 400-500 orang Bapak Ibu, saya tinggal selama 2 minggu di Yogyakarta. Selama 2 minggu itu saya dari hasil jualan produk apa segala macam, ya saya survive aja gitu loh. Saya survive aja. Pokoknya semua hasil buat saya bisa bertahan juga di sana gitu loh. Buat makan apa segala macam. Selama 2 minggu saya setiap hari 45 home meeting, hampir rata-rata setiap hari seperti itu. Dan sambil juga jual tiket Bapak Ibu, sampai akhirnya bisa ngumpulin sekitar 400-an orang. Dan seberes dari situ, saya juga yang follow up Bapak Ibu, kececer follow upnya juga ya sebanyak itu. Dan jadi benar-benar one man show. Tapi disitulah saya belajar banyak justru Bapak Ibu. Saya belajar banyak, oh ternyata kalau bikin pertemuan gede juga kalau nggak ada follow up percuma dan seterusnya. Saya polos banget waktu itu Bapak Ibu. Dan selesai acara Bapak Ibu, saya juga sampai tumbang, bahkan saya ke rumah sakit sendiri Bapak Ibu. Saya ke rumah sakit sendiri, aduh rumah sakit apa ya? Dan dokter bilang dehidrasi. Hah? Apa itu? Gitu ya. Dan baru jelasin, oh kekurangan cairan bla bla bla, mungkin kebanyakan ngomong lah. Ya intinya ya kan presentasi apa segala macam. Ya itu yang dilakukan Bapak Ibu sekalian. Dan mereka cukup tumbuh awalnya sampai mereka bintang 7 Bapak Ibu. Bahkan pecahannya juga ada beberapa bintang 8, ada 1 2 3 ada 4 bintang 8 akhirnya dari situ. Dan ya puji Tuhan semua bintang 8-nya sekarang hilang juga Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya. Saya nggak mau bahas terlalu banyak tentang itu. Oke, jadi harus keluar dari zona nyaman Bapak Ibu sekalian. Zona nyaman belum tentu berarti Anda punya banyak uang Bapak Ibu. Zona nyaman juga berarti mungkin Anda terlalu nyaman dan terlalu terbiasa dengan rutinitas sehari-hari. Pulang kerja, ngaso dulu, ngopi, nonton sinetron, jam 8:30 baru mulai kepikir tentang Tiansi.
Boro-boro home meeting, setengah 9 aja baru start mikir. Hati-hati Bapak Ibu. Zona nyaman ini membuat aset kita tuh nggak jadi-jadi. Jadi harus mau keluar dari zona nyaman. Dan fokus pada goal Anda Bapak Ibu. Nggak perlu tengok kiri kanan. Saya dapatkan kehidupan saya sekarang, awal saya membangun bisnis ini, saya berusaha fokus pada kertas saya sendiri Bapak Ibu. Saya nggak peduli grup luar gimana. Saya nggak peduli ada distributor lain jungkir balik kepala di atas sambil presentasi apa. Saya nggak peduli Bapak Ibu. Yang penting saya fokus sama goal saya. Apa yang saya harus kejar, apa yang saya harus pelajari, apa yang harus saya bangun, apa yang saya harus lakukan, itu yang saya lakukan. Saya fokus buat memastikan apa yang saya mau itu tercapai. Fokus sama goal. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali saya punya upline yang sangat sabar. Pak Ten Hung Yung itu kalau ada penghargaan di Tianxi sebagai distributor terbaik, teramah, terlembut dan termanis, Pak Hung Yung pasti dapat. Ya. Iya, lembut banget Bapak Ibu. Sabar banget orangnya. Saya bersyukur sekali. Saya orangnya agak koleris Bapak Ibu, koleris melan. Mungkin kolerisnya agak aneh juga. Jadi sepertinya komunis melankolis Bapak Ibu, bukan koleris melankolis ya. Saya intinya yang saya tahu cuma kerja seruduk Bapak Ibu. Kerja seruduk tanpa pembelajaran apa, saya belajar banyak di lapangan. Nah, tapi yang saya maksud adalah fokus dengan goal dan lain sebagainya itu begini. Kalau orang fokus dengan goal dan bekerja habis-habisan Bapak Ibu, menghabiskan banyak waktunya untuk bekerja keras, bahkan buat ngeluh pun nggak keburu, nggak sempet. Saya ketemu sama Pak Hung Yung Bapak Ibu, itu tempat tong sampah keluhan saya Bapak Ibu. Tapi jarang dipakai. Karena waktu saya ketemu misalkan mau daftarin orang atau apa, saya udah ada unek-unek, saya mau ngomong, saya ada masalah, saya mau ngomong, tapi nggak sempet Bapak Ibu. Tapi udah ada jadwal berikutnya, saya berangkat lagi. Iya, fokus sama goal soalnya. Jadi kalau orang fokus sama goal, kerjanya pasti banyak. Dan kalau kerjanya pasti banyak, waktu untuk ngeluh itu pasti sedikit. Anda coba perhatikan di grup Anda nantinya. Kalau Anda ketemu dengan orang yang banyak ngeluh, dia pasti kurang kerjanya. Kurang kerjanya. Tapi orang yang banyak kerjanya biasanya arahannya kurang. Karena ngobrolnya juga kurang. Kebanyakan kerja juga. Jadi memang ada baiknya untuk mengkombinasikan antara konsultasi dengan kerja keras Bapak Ibu. Tapi maksud saya adalah kalau kita fokus pada goal kita, gak akan punya banyak waktu untuk mengeluh, untuk curhat, apalagi masalah pribadi gitu, udah gak ada. Karena kita kebanyakan kerjanya. Fokus pada goal, gak perlu tengok kiri kanan. Pada saat kita bekerja fokus pada goal juga Bapak Ibu, kita gak akan sempat berusaha untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kita gak akan sempat buat itu. Kadang-kadang kita lihat, grup ini gini, grup itu gitu. Kita nggak sempat. Karena kita banyak kerja di lapangan juga. Ngapain juga gitu loh. Orang-orang yang suka cari kesalahan orang lain, Bapak Ibu, ya biasanya dia memang sengaja karena memang punya banyak waktu untuk itu. Cari kesalahan grup lain apa, gitu. Nggak banyak kerjanya mungkin ya. Nah, hati-hati. Oke? Freedom is not free. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang Tian sudah masuk ranking 120 dari Fortune 500 Asia. Goalnya Fortune 500 dunia. Nah, apa bisa terwujud? Ya kita lihat aja Bapak Ibu. Ini kalau secara ilmunya Bapak Ibu, secara teorinya. Di buku The Wellness Revolution, orang-orang yang bisa menjadi orang kaya adalah orang-orang yang mengambil peranan dalam proses distribusi. Ini ada bukunya Bapak Ibu. Dan network marketing merupakan distribusi secara intelek atau distribusi intelektual. Dan di masa depan Bapak Ibu, orang pasti ingin lebih sehat, ingin lebih awet muda, lebih mampu mencegah penyakit dan seterusnya. Jadi prospek yang luar biasa adalah distribusi produk untuk kesehatan. Kan distribusi produk kesehatan secara intelektual, berarti network marketing. Kalau dibuat kesimpulannya seperti itu. Jadi apakah bisa terwujud atau enggak, kita lihat aja dari hal-hal ini Bapak Ibu. Tren-tren yang bakal mengarah ke depan, ya ini dari sejak tahun 93 didengungkan bahwa China akan jadi raksasa dunia, bangkit di milenium baru dan seterusnya, dan sekarang sudah mulai terjadi Bapak Ibu. Nomor 2 dunia ya, betul ya, sudah mulai jadi raksasa perekonomian dunia. Kemudian ini mengupas fenomena kebangkitan ekonomi China dan India, di mana perubahannya bakal lebih dahsyat dibanding kemunculan kekuatan ekonomi Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Banyak ahli, baik Robert T. Kiyosaki, orang-orang kaya seperti Donald Trump, kemudian pendapat pakar seperti Paul Pilzer, MLM merupakan profesi ultra kaya. Dan di tahun 2016, 10 juta miliuner baru, sebagian besar dari mereka berasal dari direct selling. Kalau Anda perhatikan Bapak Ibu, perhatikan kesehatan, China, distribusi intelektual. Berarti menjadi pelaku multi level marketing di bidang kesehatan dan juga berasal dari China, potensinya sangat luar biasa Bapak Ibu. Bukankah kita ada di perusahaan seperti itu? Betul nggak? Jadi kalau bicara tentang visi ke depannya, tergantung dari kitanya juga Bapak Ibu. Tergantung dari kitanya juga. Nah, kalau misalkan terwujud, apa untungnya buat kita semua? Tentu saja Bapak Ibu, satu waktu Anda semua di sini bakal punya bonus sharing internasional, betul nggak? Di bronze line above, Anda akan dapat bonus sharing. Bonus sharing akan membesar, tepatnya mungkin berlipat. Dan citra Anda sebagai distributor dari perusahaan omset terbesar dunia.
Fortune 500. Kita bisa lebih pede Bapak Ibu. Meskipun sebetulnya pede itu bukan dimulai pada saat ini terjadi. Pede harus dimulai dari sekarang. Nah sekarang kenapa orang-orang yang belum dapat reward bisa meng-closing? Karena dia berpikir bahwa dia bisa dapat rewardnya. Atau orang yang belum berangkat ke Tianjin itu bisa closing orang, perusahaannya besar karena dia bersikap seolah dia sudah ada di sana, benar nggak? Itu bisa closing orang juga, benar nggak Bapak Ibu? Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, PD Citra sebagai distributor dari perusahaan omset terbesar dunia itu bisa dimulai dari sejak sekarang. Kenapa tidak Bapak Ibu? Karena semua dimulai dari kitanya. Nah ini Bapak Ibu, Anda boleh pertimbangkan juga masyarakat ekonomi Eropa itu sudah mulai berjalan tahun depan, betul nggak? Ini bisa jadi peluang, bisa jadi ancaman. Buat teman-teman yang mungkin ada di distribusi network marketing, ini akan jadi satu peluang. Kenapa? Karena pesaing itu untuk bekerja tidak hanya sekedar dari lulusan dalam negeri, tapi dari luar negeri. Artinya mungkin saja ada beberapa orang yang terancam posisinya. Ada cukup banyak orang yang mungkin bakal tersingkirkan dan tidak memiliki pekerjaan lagi. Bukankah Bapak Ibu itu saat yang tepat untuk kita memperkenalkan di sini? Kemudian, pilihannya antara dua, santai atau ngebut. Jadi pilihannya dua, santai, diam di tempat, atau ngebut sekalian. Resikonya mungkin lebih besar. Maksudnya resiko lebih besar, penolakan akan lebih banyak Bapak Ibu. Karena kerjanya jelas lebih banyak. Tapi kenapa enggak kalau bisa mencapai tujuan jauh lebih cepat dibandingkan orang yang santai, tidak mengalami banyak hambatan, tapi mereka nggak kemana-mana. Saya suka dengan perkataannya Mr. Lee Jin Yuan waktu sekitar 2 tahun yang lalu. Beliau mengatakan kan seperti ini, ikan kecil kalah oleh ikan besar katanya. Nah, ikan besar kalah oleh ikan cepat. Jadi Anda juga nggak perlu takut dengan orang-orang yang saat ini sudah punya jaringan besar. Kalau Anda ngerasa saat ini, aduh jaringan saya masih segini-segini aja, kecil-kecil aja. Bapak Ibu jangan salah. Orang-orang yang punya jaringan besar belum tentu akan besar seterusnya. Belum tentu akan selalu lebih besar dari Anda. Belum tentu. Saya bukan bicara masalah roda berputar, nggak ada hubungannya dengan roda berputar. Tapi semua hal bisa terjadi Bapak Ibu. Banyak orang yang join awal tapi nggak kemana-mana. Akhirnya ada rising star dan dia malah duluan. Banyak sekali terjadi seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang yang bintang 8 sudah nyaman. Bronze Lion sudah nyaman. Sementara ada seorang bintang 5 datang ke RW, datang ke OP, datang ke vision seminar, dia semangat menggebu. Dia presentasi jauh lebih banyak dibandingkan seorang bintang 8 atau bahkan mungkin Bronze Lion sekalipun. Bukan tidak mungkin. Seorang bintang 5 yang saat ini bintang 5 itu bisa mengalahkan seorang Bronze Lion di masa depan Bapak Ibu sekalian. Mau nggak kita berperan sebagai ikan yang cepat Bapak Ibu? Yuk, bareng-bareng. Jadi kita mulai bertempur di lapangan dengan lebih serius. Ya jangan hitung-hitungan dalam hal kerja. Ingat Tuhan akan memberikan yang lebih kepada orang yang mau bekerja lebih Bapak Ibu. Gak pernah Tuhan memberikan lebih pada orang yang bekerja sedikit. Tuhan selalu memberikan lebih pada orang yang bekerja lebih. Pertanyaannya adalah, apakah Anda orang yang bekerja lebih ataukah bekerja dengan standar yang biasa-biasa saja? Bapak Ibu, lupakan visi Tiens, masa bodoh dengan visi upline mungkin. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda punya visi untuk hidup Anda sendiri? Kalau ada di antara teman-teman yang mungkin gak peduli, ala visi Tiens, Fortune 500, bodoh amat lah, ya sudah gak apa-apa. Tapi pertanyaannya adalah, Anda sendiri punya visi nggak untuk hidup Anda Bapak Ibu? Anda mau bawa kemana bisnis ini di tangan Anda? Saya sering bilang sama teman-teman kerja saya Bapak Ibu, bahwa besar kecilnya bisnis ini tergantung dari siapa yang bawa. Dari siapa yang bawanya. Di tangan sebagian orang bisnis ini hanya menghasilkan 2 juta, 3 juta, 4 juta, mentok 10 juta. Tapi di tangan sebagian orang, itu bisnis ini bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Bisnisnya sama, kok hasilnya beda? Siapa yang bawanya? Maksudnya siapa yang bawanya adalah salah satunya bagaimana dia bekerja. Apakah dia punya misi dan dia punya visi, dia punya tujuan, dia punya goal. Bapak Ibu, teruslah bertumbuh. Karena kalau saya bilang, yang namanya pertumbuhan pribadi itu pasti akan narik omset nantinya. Narik aset, narik omset. Tapi kalau secara pribadi tidak bertumbuh, mungkin omset datang, tapi aset nggak datang. Nah, kalau Anda punya visi buat hidup Anda sendiri, Anda memang punya tujuan di bisnis ini, apa yang Anda harus capai, pastikan peringkat Anda saat ini adalah awal di mana Anda memulai bisnis ini dengan lebih serius. Saya baru dari Sulawesi Bapak Ibu, saya nggak nyangka juga gitu ya, medannya lumayan. Saya jadi dari Sulawesi itu bukan di kotanya Bapak Ibu, bahkan tempat itu bukan, nggak bisa dibilang desa Bapak Ibu, disebutnya SP, Satuan Pemukiman. Kita lewat jembatan apa segala macam, jembatannya juga cukup kreatif, dibuatnya dari batang pohon Bapak Ibu. Ya lumayan lah, kreatif juga ya, dari batang pohon 2 doang gitu di jalan, gitu. Naik turun gunung pakai motor, saya nggak pakai jaket. Saya nggak nyangka memang medannya kayak gitu, jujur aja Bapak Ibu. Tapi saya nikmati itu Bapak Ibu sekalian. Karena saya sekali lagi saya berusaha untuk membangun ritme mula-mula. Saya akan fight Bapak Ibu sekalian. Karena saya masih punya impian yang lebih. Saya masih punya visi dan misi dalam hidup saya. Bukan hanya bicara untuk diri saya sendiri, tapi untuk grup saya juga Bapak Ibu. Ada kalanya mungkin kita punya grup
Aduh, karena mereka belum menemukan momentum, mereka ini udah punya satu jalur besar, padahal leadernya bagus sebenarnya, jalurnya udah besar satu, tapi dia belum juga ketemu yang penyeimbang gitu loh. Seringkali kan yang kaki besar ini jadi kurang ajar, betul nggak? Wah, jadi ngelunjak gitu loh. Apa yang perlu dilakukan? Kalau kita punya dolengan seperti itu, kita jangan bilang sama dolengan kita, ya lu harus tunjukin, nggak bisa. Biarkan dia berproses. Kita cukup sekedar bilang, memang Anda harus perlu tunjukkan. Cepat atau lambat, Anda tetap perlu tunjukkan. Tapi jangan tunggu dia tunjukkan, kita yang tunjukkan Bapak Ibu. Kita yang bangun ritme, kita yang berikan contoh Bapak Ibu sekalian. Naikkan katup lagi. Kita fight lagi Bapak Ibu. Lepasin dulu peringkat kita, titel kita. Peringkat dan titel itu bukan segalanya kok Bapak Ibu. Kalau peringkat titel tapi asetnya nggak bagus, buat apa? Peringkat itu bisa akumulasi. Tapi kalau bicara aset, membangun aset, kita harus lakukan bukan dengan bawa nama peringkat kita, tapi apa yang kita lakukan di lapangan. Panasnya Yogyakarta yang memang nggak ada apa-apanya dibanding di sana kan. Di sana kan titik katulistiwa juga tuh. Ya, titik katulistiwa, saya stres begitu saya turun dari bandara. Saya udah mulai mengafirmasi diri. Dingin. Ya berusaha menghibur diri sebetulnya Bapak Ibu ya. Karena panasnya luar biasa Bapak Ibu. Saya datang ke ceritanya restoran dalam tanda kutip. Anda tahu menunya apa Bapak Ibu? Buncis dan tempe. Saya berharap sekali, belum yang lain, belum keluar yang lain. Kemudian dikeluarin lagi satu piring jeruk. Berarti sudah selesai itu menu utamanya kan? Buncis tempe. Besoknya Bapak Ibu, saya berharap dengan menu yang berbeda. Memang berbeda, bala-bala dan telur rebus Bapak Ibu. Ya kita harus lewatin itu Bapak Ibu sekalian. Ya kenapa enggak? Karena toh dulu juga kita begitu. Waktu awal saya bangun juga saya nyiasati pengeluaran untuk makan itu dengan makan bubur kacang Bapak Ibu. Caranya gampang, ada tipsnya. Kalau mau tetap kenyang, ketan hitamnya porsinya jadi lebih banyak dibanding si kacang hijaunya, dan minta santannya beberapa sendok tambahan, itu kenyang Bapak Ibu. Itu cara saya nyiasati hidup waktu saya bangun bisnis ini. Jadi saya pikir waktu saat kemarin, bener masih lebih mending daripada bubur kacang sih, gitu ya. Jadi ya udah nikmati aja Bapak Ibu. Seringkali pada saat kita bertempur di lapangan Bapak Ibu, kita memotivasi tim kita loh, tapi tim Anda yang akan motivasi Anda. Saya ngelihat bagaimana mereka dari tempat mereka untuk bisa dapat peradaban gitu Bapak Ibu ya, stokis apa segala macam, itu 3,5 jam pakai motor lewat medan ya gitu, harus lewat 2 gunung itu ngomong-ngomong, dan jembatannya yang dari batang-batang kayu gitu. Saya ngeliat perjuangan mereka, mereka semangat gitu. Ya tapi di sini memang produknya harus besok ya gitu. Ada yang kita udah kita follow up nih sesudah beres meeting, terus ya sudah gimana, saya mau tehnya kan gitu. Besok ya. Loh kok besok? Kita mau ngomong apa Bapak Ibu? Tapi di situ saya benar-benar termotivasi. Mereka harus berhasil Bapak Ibu. Buat saya pribadi, perjuangan grup saya itu perjuangan saya. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda. Melihat mereka, bahkan waktu saya pulang itu ada yang sengaja dari SP itu datang ke kota 1 hari sebelumnya buat ngantar ke bandara pakai motor. Dan salah satu di antara mereka bilang, Pak, sorry ya kalau Bapak nggak nyaman katanya. Tahun depan kami akan berjuang supaya kami bisa beli mobil supaya Bapak lebih nyaman. Di situ saya benar-benar pengen nangis Bapak Ibu. Buat saya pribadi, saya berjanji buat mereka harus berhasil. Ya. Nah, kemudian Crown Life Bapak Ibu. Royal Weekend bukan akhir dari perjalanan, karena masih ada Crown Life tak? Pastikan buat teman-teman semua yang hari ini Royal Bapak Ibu, Anda berjuang untuk menjadi Crown. Lakukan apapun sepanjang itu halal dan tepat caranya dengan cara membangun aset, lakukan Bapak Ibu. Di sana Anda bisa belajar dengan orang-orang yang bisa dibilang menjadi penguasa bisnis dari TNS di Indonesia Bapak Ibu. Anda bisa lihat, Anda bisa belajar dari mereka, Anda bisa melihat orang-orang dari berbagai penjuru Bapak Ibu sekalian kumpul. Karena kalau bicara tentang Royal Weekend itu bicara regional Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa daerah juga ya, tapi cuma beberapa daerah aja. Tapi kalau di Crown Life itu seluruh Indonesia blok sentral satu titik. Waduh, gesekannya luar biasa Bapak Ibu. Kemudian no discount, 7 langkah 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Jangan diskon. Lakukan ya lakukan Bapak Ibu. Karena pada saat salah satu aja di diskon, otomatis hasilnya nggak sama. Kita nggak bisa berharap masakan yang jadi itu bakal sama kalau resepnya ada sedikit yang dikurangi. Semuanya harus sama. Ramuannya sama, caranya sama, hasilnya pasti sama. Banyak orang berharap hasil yang sama dengan para leader, tapi mereka tidak melakukan apa yang leader-leader lakukan. Itu nggak bisa. Anda coba lihat. Sekarang para leader Anda, mungkin bintang 8, bros lain dan seterusnya, mereka juga sedang bertempur di lapangan Bapak Ibu. Mereka juga terus membangun bisnis ini. Lalu bagaimana dengan Anda?
Kalau Anda hari ini masih bintang 5, bintang 6, bintang 7, kalau leader Anda lagi habis-habisan, seharusnya menurut saya Anda jauh lebih habis-habisan Bapak Ibu. Dan bahkan menggila lebih dari upline leader Anda. Ya, success trip, glory trip, dan seterusnya. Manfaatkan promo yang ada. Ini kalau Anda punya visi untuk Anda wujudkan dalam hidup Anda dengan bisnis ini. Karena bisa dibilang visi itu memang nggak bisa dibayar dengan uang. Bapak Ibu, kalau bicara tentang hitung-hitungan uang, pada saat kita pergi kemana, ikut seminar apa segala macam, ada yang harus pakai ongkos pesawat dan seterusnya. Pada saat kita ngeluarin, mungkin kita, aduh lumayan juga ya. Tapi pada saat kita dapatkan visinya, apa yang kita dapat itu jauh dibanding apa yang kita keluarkan Bapak Ibu. Karena tidak pernah ada seorang pun yang dapat reward yang belum pernah datang ke acara pembagian reward. Tidak pernah ada seorang pun peraih reward dan leader besar yang tidak pernah hadir ke bisnis launching. Mereka pasti selalu ada di sana. Acara terbesar itu pasti leader-leader semuanya tumplek di sana. Kalau Anda mau jadi leader besar, Anda mau dapat reward dan seterusnya, Anda dapatkan visinya, Anda harus hadir di sana Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Anda yakin nggak bahwa Anda bisa berhasil di bisnis ini? Bulan ini baru bulan Royal Weekend Anda nikmati. Tapi jangan lupa Crown Life Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya sedikit menyinggung Anda, tapi saya tidak percaya bahwa Anda bisa hadir di Crown Life. Kerjanya cuma segitu, baru bintang sekian, Royal juga udah untung lolos.